Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Miki Angkola. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sobat Tani, ini adalah jamur jakaba atau pupuk organik ya. Hasil fermentasi dari air cucian beras atau air leri yang difermentasi selama 14 hari ya. Jadi bukan cuma jamurnya digunakan, tapi juga airnya. Seperti yang ini ya. Dia akan berbentuk seperti ini, Sobat Tani. Ada ini di botol kecil ya. Ini botol kecil. Jadi kalau yang sudah warna hitam seperti ini itu bisa juga langsung dipanen ya. Dan juga ada yang di wadah besar seperti ini, galon 25, ini galon 30 liter. Ditutup seperti ini ya. Dan untuk cara buatnya sudah ada di video-video saya sebelumnya ya, video yang ini. Manfaat dari jamur jakaba ini tentunya sangat banyak ya. Air jakaba ini sebenarnya sudah langsung bisa digunakan ya, air jakaba ini atau akar jakaba ini. Kalau airnya manfaat mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil, memperpanjang usia tanaman, dan dapat mengatasi layu fusarium atau akar-akar yang sakit. Itu air dari jakaba. Ini sudah banyak sekali manfaat ya, karena sahabat tani melalui akar jakaba ini atau air jakaba ini sudah memiliki kalsium yang tinggi, kalium yang tinggi, dan juga fosfat yang tinggi. Bahkan dia mengandung unsur hara NPK atau hormon pertumbuhan ya. Ini di wadah kecil, sahabat tani. Jadi manfaat dari air jakaba ini sudah langsung bisa digunakan pada tanaman ya. Itu sudah karena sudah banyak sekali manfaat dan juga kegunaan untuk tanaman. Tapi kali ini saya mau menambahkan menjadi fotosintesis ya, dengan tambahan air jakaba ini. Selanjutnya kita ambil bahan ya. Ini yang pertama, micin atau penyedap rasa ya sahabat tani. Dengan modal uang Rp1.000 ya sahabat tani, bisa ya kita gunakan dengan 75 gram. Jadi hanya butuh modal uang Rp1.000. Kita akan buat tambahan pupuk organiknya 7,5 gram sahabat tani. Dan untuk bahan kedua, sahabat tani gunakan telur ayam kampung sahabat tani ya. Jadi gunakan telur ayam kampung dan telur bebek. Jadi telur ayam kampung dan telur bebek itu bagus sekali ya sahabat tani, karena kita akan mencari asam aminonya sahabat tani. Jadi kalau nggak punya telur ayam kampung dan telur bebek, nggak ada perlu telur. Kalau nggak punya telur, bisa juga sahabat tani gunakan air cucian daging ya. Jadi supaya penghematan ya. Ini tanaman saya di depan dan saya akan gunakan. Pertama kita masukkan ya sahabat tani. Jadi bisa gunakan juga air daging ya, cucian daging. Kalau nggak punya air telur. Kemudian sahabat tani, kita gunakan micinnya, kita masukkan sahabat tani ya, seperti ini. Kita aduk sahabat tani untuk mencampurkan kedua bahan ini ya sahabat tani. Jadi setelah kita campurkan seperti ini, kita akan sediakan ya tempat untuk air jakabanya yang kita akan masukkan. Jadi kita aduk rata ya sahabat tani, supaya ini bisa tercampur rata ya, bagus. Karena campuran dua bahan ini kita akan cari asam amino esensialnya ya, karena untuk vitamin B1 dan B2 ya sahabat tani. Untuk membuat fotosintesis itu harus ada kedua bahan ini ya, yang akan difermentasi, sehingga dia fotosintesis itu kan senyawa air ya yang berbentuk karbon hidrasida yang dibantu dengan sinar matahari
untuk mencairkan suatu makanan ya untuk tanaman. Jadi dia butuh sinar matahari. Beda lagi yang satu ini. Kalau jakabanya kan disimpan di tempat yang teduh seperti ini. Kalau yang photosynthesis itu dia dijemur ya. Nih. Jadi kita akan ambil air jakabanya yang sudah kita sediakan sebelumnya. Ini ya. Ini jamurnya. Jadi jamur jakaba ini bisa juga langsung digunakan di tanaman ya, dikocor. Tapi saya akan simpan dia untuk dijemur agar supaya ketika saya buat lagi jakaba, tinggal ambil bekas jamur yang sudah jadi. Nah, ini botolnya sudah jadi. Jadi sudah dikeluarkan jamurnya ya, sahabat tani. Seperti ini. Ini hasil fermentasi selama 14 hari ya. Jadi kita keluarkan jamur yang sudah tumbuh ya. Jadi setelah 14 hari kita gunakan air jakaba ini, sahabat tani. Jadi seperti yang saya bilang, air jakaba ini mengandung kegunaan untuk mempercepat tanaman yang kerdil, memperpanjang usia tanaman, dan menjaga kesehatan tanaman ya, atau ya tanaman yang kena layu fusarium. Jadi satu botol kita gunakan 2 atau 3 sendok ya, seperti ini. Setelah ini sahabat tani, setelah kita tambahkan bahannya ini, kita akan fermentasi dia ya sahabat tani, di bawah terik sinar matahari. Kenapa harus di terik sinar matahari? Karena kita akan mencari senyawa yang ada dalam kandungan air ini ya, untuk menciptakan karbon hidrasida ya, karena dia membantu dari sinar matahari itu ya, sehingga dia akan mencairkan suatu makanan tanaman untuk tanaman ya, dan membentuk klorofil yang dicairkan, dan juga berbentuk glukosa ya, akan dicairkan sehingga membentuk suatu makanan untuk tanaman. Kemudian dia akan difermentasi selama 14 hari dan dia akan berubah warna sahabat tani seperti ini. Ada warna hijau dan juga warna merah, dan juga ada warna kuningnya. Seperti itu. Jangan lupa sahabat tani, untuk 2-3 hari botolnya itu dibuka ya, agar supaya gas yang ada dalam kandungan pupuk organiknya keluar ya. Kalau tidak, nanti dia akan meledak. Jadi dia akan bergabungan dari kedua pupuk ini. Kalau air jakabanya itu kan mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil, memperpanjang usia tanaman, dan mencegah tanaman yang layu fusarium ya. Kalau yang manfaat dari PSB atau fotosintesis itu menyerap tanaman yang kena penyakit ya, seperti mikroorganisme yang berbahaya di tanah itu, dan mempercepat bunga atau buah tanaman ya, mengeluarkan buah. Dan juga sahabat tani, ini untuk segala jenis tanaman. Dan untuk cara penggunaannya, untuk dikocor gunakan 200 ml dalam air 10 liter, dan untuk penyemprotan gunakan 200 ml dalam tangki 16 liter air sahabat tani. Untuk penyemprotan seminggu 2 kali. Oke sahabat tani, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen channel saya agar saya makin semangat dalam pembuatan video. Semangat terus para petani muda Indonesia.